Kamu pikir semakin keras kamu mengejar bahagia, semakin dekat ia akan datang. Sahabatku, di titik inilah banyak jiwa terjebak tanpa sadar. Ada malam-malam sunyi ketika tubuhmu sudah rebah, mata terpejam, tapi dada terasa penuh, seperti ada beban tak bernama yang menekan dari dalam. Kamu heran, kenapa hidup terasa makin berat padahal kamu sudah berusaha menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih kuat. Di ruang gelap batin itu, ada suara halus yang jarang disadari, seolah hidup sedang berbisik pelan bahwa arah langkahmu sedang melawan arus yang tak terlihat. Energi sunyi itu tidak marah, tidak menghakimi, hanya dingin dan jujur. Kamu terus berkata ingin bahagia, tapi setiap harapan yang dipeluk terlalu erat justru berubah menjadi luka kecil yang menumpuk. Dan tanpa kamu sadari, kecewa bukan datang karena hidup kejam, melainkan karena cara kamu memaknai bahagia sejak awal sudah terbalik. Sahabat, coba perhatikan bagaimana tubuhmu merespons saat keinginanmu tak terpenuhi. Nafas jadi pendek, bahu mengeras, rahang menegang, pikiran berputar mencari alasan. Tubuh tidak pernah bohong. Ia merekam setiap tekanan batin yang jiwa pendam terlalu lama. Kamu ingin hidup tenang, tapi pikiranmu sibuk mengatur hasil. Kamu ingin damai, tapi hatimu diam-diam menawar kenyataan. Disinilah benih kekecewaan tumbuh, bukan karena hasilnya buruk, melainkan karena jiwamu menolak proses yang sedang digelar oleh Yang Maha Mengatur. Banyak orang Indonesia seusiamu tumbuh dengan keyakinan bahwa bahagia adalah kondisi yang harus dicapai, bukan keadaan yang diizinkan hadir. Maka setiap kegagalan kecil terasa seperti pengkhianatan hidup. Padahal mungkin yang lelah bukan hidupmu, melainkan jiwamu yang terus dipaksa berlari di jalur yang bukan miliknya. Kamu menganggap bahagia itu hasil akhir, sahabatku. Padahal bagi jiwa, bahagia seringkali hanya efek samping dari kepasrahan yang jujur. Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa hati yang terlalu melekat pada dunia akan sulit merasakan kelapangan karena ia menuntut sesuatu yang sifatnya selalu berubah. Jiwa manusia tidak lelah karena kekurangan, tetapi karena perlawanan batin terhadap apa yang sedang terjadi. Ketika kamu ingin bahagia, sebenarnya ada tuntutan tersembunyi. Hidup harus sesuai harapanmu. Dan ketika realitas tidak tunduk, jiwa menegang, ruh menyempit, tubuh ikut menanggung akibatnya. Kamu mulai merasa hampa di tengah pencapaian, gelisah di tengah pujian, resah di tengah kecukupan. Ini bukan kegagalanmu sebagai manusia, sahabat. Ini tanda bahwa jiwamu sedang mengetuk, meminta arah yang lebih dalam, lebih jujur, lebih selaras. Sahabatku, ruh tidak mengenal konsep mengejar. Ruh hanya mengenal kembali pada kesadaran bahwa hidup ini digerakkan oleh kehendak yang jauh lebih luas dari rencana manusia. Ketika kamu terlalu ingin bahagia, ruh justru mundur perlahan karena ia tidak bisa hidup di ruang tuntutan. Lao Tzu berkata, semakin banyak keinginan, semakin sedikit kedamaian. Kalimat ini bukan ajakan untuk pasrah tanpa usaha, tapi undangan halus agar kamu berhenti memaksa hidup berjalan sesuai ego. Di titik ini, kekecewaan bukan musuh, melainkan guru sunyi. Ia datang untuk melunakkan kerasnya genggamanmu. Tubuh mulai memberi sinyal, jiwa mulai gelisah, bukan untuk menghukummu tapi untuk mengarahkanmu pulang ke kesadaran yang lebih rendah hati, lebih tunduk, lebih lapang. Jika kamu jujur pada diri sendiri, sahabat, mungkin kamu akan melihat pola yang sama berulang. Setiap kali berharap terlalu tinggi, jatuhnya terasa lebih dalam. Bukan karena harapan itu salah, tapi karena kamu menaruh identitas hidupmu di atas hasil. Jiwa yang sehat tidak menggantungkan rasa cukup pada tercapai atau tidaknya keinginan. Ia berdiri di tengah, mengalir, bernafas bersama ketentuan. Disinilah pergeseran halus mulai terjadi. Bahagia bukan lagi tujuan yang dikejar, melainkan keadaan yang muncul saat kamu berhenti bernegosiasi dengan kenyataan. Tubuh melunak, nafas memanjang, pikiran lebih jernih. Ruh kembali tenang karena kamu tidak lagi memaksa hidup membuktikan sesuatu. Dan mungkin tanpa kamu sadari, justru di saat itulah rasa damai mulai menyapa, pelan, sederhana, tanpa janji besar. Sahabat, konflik batin sering tidak berisik, tapi efeknya terasa kemana-mana. Ia muncul saat satu bagian dirimu ingin menyerah,
sementara bagian lain memaksa bertahan demi citra, demi harapan orang lain, demi cerita lama tentang siapa dirimu seharusnya. Disinilah jiwa bekerja diam-diam. Ia menimbang, menekan, dan menunda kejujuran. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam ada ruang yang mengecil. Mekanisme ini membuat kamu tampak kuat, namun perlahan kehilangan rasa. Tubuh ikut menyimpan sinyalnya, mudah lelah, sulit tidur, cepat emosi tanpa sebab jelas. Jiwa sebenarnya tidak meminta bahagia, ia hanya meminta didengar. Tapi karena sejak lama kamu diajari untuk menahan, jiwa belajar berkompromi dengan luka. Dan kompromi inilah yang lama-kelamaan berubah menjadi kekecewaan yang sulit kamu jelaskan kepada siapapun. Kamu rasa kecewa datang karena hidup tidak adil, sahabatku. Padahal seringkali kecewa lahir dari perlawanan batin yang terus dipelihara. Jiwa punya mekanisme bertahan, ia akan membangun harapan sebagai pelindung dari rasa takut. Takut gagal, takut dianggap kurang, takut hidup terasa sia-sia. Harapan ini tampak indah, tapi jika tidak disertai kesadaran, ia berubah menjadi tuntutan. Setiap tuntutan melahirkan ketegangan. Setiap ketegangan menyempitkan ruang batin. Di titik ini, ruh mulai menjauh, karena ia hanya hadir di ruang yang lapang dan jujur. Rumi pernah berbisik, "Mengapa kamu sibuk mencari, padahal yang kamu cari sedang menunggumu di dalam?" Kalimat ini bukan puisi kosong, sahabat, tapi penunjuk arah bahwa konflik batin tidak selesai dengan menambah usaha, melainkan dengan mengurangi perlawanan. Sahabatku, titik paling melelahkan bukan saat kamu gagal, tapi saat kamu terus berpura-pura baik-baik saja. Jiwa yang terlalu lama menahan akan mencari jalan keluar sendiri. Kadang lewat sakit tubuh, kadang lewat emosi meledak, kadang lewat rasa hampa yang membuat semua terasa hambar. Ini bukan kelemahan iman, bukan pula kurang bersyukur. Ini sinyal bahwa kesadaranmu sedang didorong naik tingkat. Mekanisme jiwa bekerja seperti tekanan air. Semakin kamu bendung, semakin kuat dorongannya. Tapi saat kamu izinkan mengalir, tekanan berubah menjadi tenaga. Di sini titik balik mulai berpendar. Kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang sedang dibentuk di dalam diriku?" Pertanyaan ini pelan tapi dalam, dan hanya bisa lahir dari jiwa yang mulai berani jujur. Di momen tertentu, sahabat, kamu akan menyadari sesuatu yang sunyi tapi menggetarkan, bahwa selama ini kamu tidak terlalu ingin bahagia, kamu hanya ingin aman dari rasa sakit, dan keinginan untuk aman itulah yang membuat hidup terasa sempit. Ruh tidak tumbuh di ruang aman, ia tumbuh di ruang penyerahan. Saat kamu berhenti melawan kenyataan bukan berarti kalah, tapi mulai selaras. Tubuh merespons lebih ringan, pikiran tidak lagi reaktif, dan jiwa berhenti sibuk membandingkan. Ini bukan perubahan dramatis, justru terasa biasa. Tapi di kebiasaan baru inilah kesadaran bekerja. Kamu mulai melihat hidup apa adanya, tanpa perlu dibungkus harapan berlebihan. Di titik ini, kekecewaan kehilangan pijakannya, karena tidak ada lagi tuntutan yang harus dipenuhi oleh hidup. Sahabatku, titik balik kesadaran bukan saat semua masalah selesai, tapi saat kamu berhenti menjadikan masalah sebagai musuh. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak sedang menguji, tapi membentuk. Jiwa tidak lagi menuntut bahagia, ia belajar hadir. Ruh kembali terasa dekat, karena kamu tidak lagi mengatur segalanya. Tubuh pun ikut menyesuaikan, lebih tenang, lebih peka, lebih jujur. Disinilah perubahan sejati bekerja, pelan, konsisten, tanpa sorotan. Kamu tidak merasa istimewa, tapi merasa utuh. Dan keutuhan inilah yang selama ini kamu kira sebagai bahagia. Bukan tawa yang meledak, bukan euforia sesaat, melainkan rasa cukup yang tidak tergantung keadaan. Jika kamu sampai di titik ini, sahabat, berarti kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang pulang tanpa perlu berlari. Sahabat, ketika kamu sampai di tahap ini, ada keheningan baru yang mulai terasa. Hidup tidak berubah drastis, masalah masih ada, tanggung jawab tetap menunggu, tapi cara kamu memandangnya berbeda. Jiwa tidak lagi bereaksi berlebihan, ia mulai memilih diam dan sadar. Inilah tanda kedewasaan batin. Kamu tidak lagi bertanya kapan aku bahagia, tapi apa yang bisa aku pelajari hari ini. Ruh menyukai sikap ini, karena di dalamnya ada kerendahan hati. Tubuh pun merespons dengan lebih bersahabat, detak jantung lebih tenang, nafas lebih dalam.
Kamu mulai memahami bahwa bahagia bukan sesuatu yang ditambahkan, melainkan sesuatu yang muncul ketika lapisan perlawanan dilepaskan. Seperti air keruh yang dibiarkan diam, kejernihan tidak diciptakan, ia muncul sendiri. Dan disinilah kamu mulai merasakan hidup tanpa harus terus memintanya menjadi sesuatu. Sahabatku, transendensi bukan berarti melayang jauh dari realitas. Justru sebaliknya, ia membuatmu hadir penuh di dalam hidup. Kamu tetap bekerja, tetap berjuang, tetap berusaha, tapi tanpa beban pembuktian diri. Ada perbedaan halus antara berusaha karena takut dan berusaha karena sadar. Yang pertama melelahkan jiwa, yang kedua menumbuhkan makna. Rumi pernah berkata, ketika kamu melepaskan siapa dirimu, kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Kalimat ini terasa hidup saat kamu tidak lagi menjadikan hasil sebagai penentu nilai diri. Ruh bergerak bebas ketika kamu tunduk pada kehendak yang maha mengatur, bukan sebagai kekalahan tapi sebagai kepercayaan. Di titik ini bahagia tidak lagi dikejar. Ia datang seperti tamu yang singgah karena rumah batinmu cukup lapang untuk menerimanya. Kamu mulai mengerti, sahabat, bahwa kecewa selama ini bukan hukuman, melainkan alarm kesadaran. Ia berbunyi saat kamu terlalu jauh meninggalkan dirimu sendiri. Tubuh, jiwa, dan ruh sebenarnya selalu berkomunikasi, hanya saja kamu sering sibuk mendengarkan dunia. Kini kamu belajar mendengar ke dalam. Setiap rasa tidak nyaman menjadi pesan, bukan ancaman. Setiap kegagalan menjadi pengingat, bukan aib. Ini bukan perubahan instan, tapi proses menjadi yang lembut dan jujur. Menjadi manusia yang tidak kebal rasa, tapi tidak diperbudak olehnya, menjadi pribadi yang bergerak, namun tidak tercerabut dari sumbernya. Dan di tengah hidup yang tetap naik turun, kamu menemukan satu hal yang tidak mudah goyah, rasa hadir bersama yang maha mengetahui segalanya. Sahabatku, izinkan aku menitipkan doa. Semoga hatimu dilapangkan saat hidup terasa sempit. Semoga jiwamu dikuatkan saat harapan tidak berjalan sesuai rencana. Semoga tubuhmu diberi kesehatan untuk menampung proses yang sedang terjadi. Dan semoga ruhmu selalu terhubung dengan cahaya petunjuk, agar kamu tidak tersesat di jalan yang sebenarnya sedang membawamu pulang. Jika video ini terasa berbicara padamu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan simpan video ini, agar ia bisa kamu dengarkan kembali di waktu yang tepat. Ingat, hidup itu seperti menyeduh kopi pahit, semakin dipaksa manis, semakin aneh rasanya, tapi saat diterima apa adanya, hangatnya justru menenangkan. Sahabat, kamu tidak terlambat, tidak tertinggal, dan tidak rusak. Kamu sedang dibentuk dengan cara yang mungkin tidak kamu pilih, tapi sangat kamu butuhkan. Teruslah berjalan dengan kesadaran, bukan dengan tuntutan. Jika kamu merasa lelah, berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar kembali arah jiwamu. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel Angkat Berjiwa.